I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Setelah kita kemarin disuguhkan tentang volume 21 yang terlalu menyimpan banyak misteri, pasti banyak dari kalian yang penasaran seperti apa lanjutan yang bakalan terjadi di volume 22 nantinya. Karena itu juga, kita bakal melakukan prediksi di pembahasan kali ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Di akhir volume 21, kita udah mengetahui bahwa Rimuru sempat tertidur selama ribuan tahun. Dan Ciel pun mengatakan kepada Rimuru bahwa Veldhoe telah berhasil menghancurkan dunia karena Infarik telah mengamuk di dunia. Dengan kata lain, topik yang ada di volume 22 pasti tentang ini. Dari kejadian spoiler di akhir volume 21, kita pasti akan bertanya-tanya, sekuat apa sih Infarik sebenarnya sampai dia mampu ngancurin dunia? Padahal ada banyak sosok kuat yang menopang dunia, seperti contohnya Gi Crimson, True Dragon, dan yang lain-lain. Dan bisa kita bilang, kemampuan mereka saat ini lebih hebat daripada kemampuan mereka yang dulu. Tapi kenapa tanpa adanya Rimuru, dunia tetap bisa dihancurkan? Ada beberapa kemungkinan. Mimin berspekulasi, kemungkinan saat itu Gi Crimson sedang sibuk menangani Felzard yang lagi dalam kendali. Dan untuk Veldhoe, dia pun saat itu lagi gila-gilaan dan mulai kesenangan karena berhasil melepaskan Infarik ke dunia. Dan untuk apa yang bakalan terjadi kepada Veldhoe, bisa kita lihat kejadian di volume 21 tentang perkataan Diablo yang gak bakal mau melepaskan Veldhoe gitu aja. Jadi ada kemungkinan besar di volume 22 nanti merupakan panggung utama dari Diablo. Dan disinilah Diablo akan serius menunjukkan kekuatannya dan bertarung melawan Veldhoe. Yang bisa kita bilang, antara Diablo dan Veldhoe masih belum bisa dipastikan siapa yang sebenarnya terkuat. Tapi perlu diketahui juga, meskipun Veldhoe memiliki keunggulan True Body yang diberikan oleh sang dewa Veldanava, tapi Diablo juga memiliki beberapa keunggulan. Selain Diablo tuh nggak pernah nampilin eksistensi poinnya sebenarnya, Diablo juga bisa meminjam kekuatan dari tuannya yang berasal dari energi Turnul, yang jika kita lihat jumlahnya mungkin bakal cukup mengerikan. Karena kalau kita melihat dari pertempuran Zegion sebelumnya aja, sebagai bawahan terkuat Rimuru kedua, Zegion dikasih panggung untuk menghancurkan Zelanus yang eksistensi poinnya bahkan kurang lebih tuh mencapai 30 kali lipat. Bayangi aja apa yang bakal terjadi jika Diablo lah yang meminjam energi Turnul. Nah, dari kejadian kali ini, mungkin kita bakal memahami kalau Diablo sebenarnya bisa melepaskan kekuatan sebesar itu. Namun pertanyaannya, kenapa Infarik tetap bisa melenyapkan dunia ketika Rimuru tidak ada? Mimin hanya bisa mendeteksi beberapa kemungkinan. Sepertinya masalah dengan Veldhoe tidak sesederhana itu. Dan karena itu, semua pasukan yang lain pun mencoba menahan Infarik. Namun sepertinya mereka tetap tidak mampu. Di sini mungkin kita melupakan beberapa sosok kuat yang lain, seperti Masayuki yang telah mendapatkan kekuatan Rudra, dan True Dragon Felgreen serta Veldora. Dan jangan juga melupakan Chloe yang saat ini ada di puncak hierarki pengendalian waktu tertinggi. Apa yang mereka lakukan ketika yang lain sedang bertarung? Di sini ada beberapa prediksi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Kemungkinan ketika Gi sedang berhadapan dengan Felzard dan Diablo sedang berhadapan dengan Veldhoe, ada kemungkinan Veldora dan Felgreen saat itu sempat mendatangi Gi Crimson. Alasan prediksi ini bisa diambil karena jika kita melihat kejadian di web novelnya yang udah tamat, ada juga momen di mana Felgreen dan Veldora mengejutkan Felzard dengan pertumbuhan mereka.
Sedangkan untuk light novelnya belum ada momen seperti itu. Jadi momen yang bakal nampilin kayak gini kemungkinan besar ada di pertempuran Gimel lawan Velzar. Tapi jika kita melihat dari web novelnya, ada juga momen di mana Chloe berhadapan dengan Guy serta Velzar sekaligus. Jadi ada juga kemungkinan bahwa Felgrin dan Veldora tidak pernah mendatangi Guy Crimson, melainkan Chloe lah yang mendatangi Guy Crimson untuk membantu menyadarkan Velzar dengan kekuatan pengendali waktunya. Tapi kemungkinan juga yang satu ini punya kemungkinan agak kecil. Dan ada juga kemungkinan Felgrin, Veldora, dan Chloe tidak pernah mendatangi mereka dan malah langsung bersiap bertarung melawan Infarik. Dan kalau begitu, kemungkinan momen Velzar melihat kekuatan Felgrin dan Veldora berkembang adalah setelah Velzar lepas dari dominasi sepenuhnya. Pada awalnya, Mimin bakal mengira volume 22 bakalan jadi sesimpel itu. Namun kita juga masih belum bisa memprediksi apa yang akan Ruminas Dino dan Zegion Masayuki, Benimaru, dan yang lain lakukan. Kalau kalian punya logika tentang semua itu, bisa tulis di kolom komentar aja. Ya meskipun belum bisa dipastikan kebenarannya, gak ada salahnya kita semua sama-sama memprediksi. Tapi ada satu momen yang cukup bikin penasaran. Dan kemungkinan setelah Mimin mengatakan hal ini, kalian juga bakalan mikir hal yang sama. Mimin rasa kasus Infarik tidak sesederhana perkiraannya. Ingat gak waktu Velda Nava menyegel Infarik? Alasan Velda Nava menyegel Infarik bukan karena dia tidak mampu memusnahkan Infarik, tapi karena Velda Nava mengharapkan suatu hari nanti Infarik bisa mengerti perkataan dan bisa ikut andil dalam pertumbuhan dunia. Dan jika kita mengaitkan tentang logika, Infarik memiliki insting yang gunanya hanya untuk menghancurkan dunia. Dan Infarik memang individu kehancuran itu sendiri. Jadi di mana letak salahnya Min? Ada satu kejadian yang berkali-kali membuat Mimin tuh penasaran jika momennya memang sesederhana itu. Tapi kenapa diungkapkan bahwa Kumara merupakan keturunan langsung dari Infarik? Ya kalau kalian tuh masih mengingatnya, itu momen perkataan Raja Iblis Dino yang waktu itu terkejut melihat kehadiran Kumara. Jadi ada kemungkinan bahwa Kumara nanti bakal ikut andil dalam volume kali ini. Dan jika ras Kumara merupakan keturunan langsung, mungkin akan ada hal-hal yang mengungkapkan sejarah bagaimana ibu Kumara atau leluhurnya bisa sampai ke dunia kardinal dan memperoleh kecerdasan seperti saat ini. Karena seperti yang kita tahu, pada dasarnya Infarik bukan tidak memiliki kecerdasan. Infarik bukan tidak bisa berbicara. Hanya saja, bahasa yang diucapkan oleh Infarik sama sekali tidak bisa dimengerti oleh siapapun di masa lalu. Jadi nggak ada yang bisa berkomunikasi sama Infarik waktu itu. Namun meskipun itu semua benar sekalipun, tanpa adanya Rimuru, volume 21 mungkin akan menjadi akhir cerita Tensura. Dengan kata lain, volume 22 ada karena Rimuru bisa kembali. Dan yang menghubungkan Kumara dengan Infarik tidak lain adalah Rimuru. Di sini ada juga kemungkinan alasan kenapa Infarik tidak bisa dimusnahkan oleh semuanya tanpa adanya Rimuru. Selain Infarik merupakan individu yang memang benar-benar sangat kuat, kemungkinan ras Kumara memang merupakan siasat dari Infarik pada awalnya yang berniat menyusup ke dunia kardinal. Namun sepertinya rasnya saat itu malah membelot dan tidak mau mematuhi perkataan dari Infarik. Namun ada sedikit yang membuat pikiran Mimin mengganjal. Jika Infarik telah mengirimkan atau melepaskan rasnya untuk persiapan seperti itu, bukankah itu artinya di dalam segelnya Infarik juga telah menciptakan pasukannya sendiri? Karena jika kita berpikir dari sudut pandang militer, ketika kita mengirimkan seseorang untuk menyusup ke tempat lain, gak mungkin kita mengirimkannya sebelum membentuk pasukan tempur di markas sendiri. Jadi ada kemungkinan terlepasnya Infarik juga membuat terlepasnya pasukan-pasukan yang mirip dengan entitas Kumara. Jadi udah pasti, dengan jumlah sebanyak itu, dunia bisa dikacaukan dengan sangat mudah. Hal yang Mimin khawatirkan itu takutnya seperti layaknya Zelanus. Jika seandainya Infarik memiliki kekuatan untuk menyerap semua hal yang diciptakannya, ada kemungkinan juga Kumara akan mati ditelan oleh Infarik.
atau kasusnya mirip seperti Zegion. Dengan bantuan Rimuru, Kumara bisa menggantikan posisi Infarex seperti layaknya Zegion yang menggantikan posisi Zelanus. Tapi semua itu hanyalah teori yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Mimin juga bikin judul kayak gini karena banyak banget yang minta Mimin buat ngebahas teori yang bakalan terjadi di volume 22 nantinya. Dan saking banyaknya, Mimin pun pada akhirnya mutusin untuk membahasnya. Tapi sekali lagi Mimin katakan bahwa teori ini belum dipastikan kebenarannya. Karena semua ini Mimin simpulkan dari spoiler sebelumnya yang ada di light novel dan beberapa cerahan dari web novel Tensura yang memang Mimin kaitkan dengan teori logika. Semoga aja teori yang kita bahas kali ini bakalan nyangkut di volume 22. Ya walau Mimin berharap semuanya bakalan masuk ke volume 22. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Mimin pengennya kalian juga punya teori untuk meramaikan kolom komentar. Dan mungkin segini dulu dan see you!